Bagaimana kue lapis dinikmati dengan secangkir kopi? Simak video Bunda Twin sampai habis, semoga bisa menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Seperti biasa, di video kali ini aku mau share lagi ke kalian kegiatan aku di hari ini sebagai ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana. Buat kalian yang penasaran hari ini aku ngapain aja, tonton videonya sampai habis dan jangan di skip ya. Ini kegiatan aku di sore hari ya, ini tuh sekitar jam 3 atau setengah 4. Jadi di sini tuh aku mau masak buat menu makan malam. Aku udah selesai goreng tahu dan di sini juga aku lanjut buat menggoreng ikan, dan seperti biasa jangan lupa dikasih tepung dulu untuk minyaknya supaya ikannya itu tidak ngajak perang. Berhubung menggoreng ikan itu kan membutuhkan waktu yang lumayan lama, jadi di sini aku memutuskan sambil aku menggoreng ikan, di sini juga aku mau sambil masak air minum. Aku udah lumayan lama nih teman-teman tidak memasak air di tungku kayu karena memang cuaca di tempat aku itu benar-benar panas. Terkadang itu aku pengen ngerebus air tapi cuacanya itu benar-benar panas banget. Alhasil aku itu mager ya buat untuk ngerebus air di sini. Cuman berhubung hari ini tuh di sini di bagian samping rumah aku ini udah lumayan teduh, alhasil aku memutuskan untuk merebus air di sini supaya gas aku itu tidak terlalu banyak banget habisnya. Aku sudah merasakan banget ya teman-teman masak di gas itu. Kalau misalnya masak air di gas itu gas aku tuh bener-bener nggak tahan ya. Palingan itu kayak 2 minggu itu udah habis kalau misalnya aku keseringan masak air. Apalagi kan aku itu masak air itu terkadang itu 3 hari sekali. Kalau cuaca panas seperti yang sekarang ini tuh boros banget ya. Kalau air putih bisa 2 hari sekali aku tuh ngerebus air. Aku tuh pengen banget ya teman-teman punya kukusan atau dandang yang lebih besar dari punya aku yang sekarang ini, supaya aku itu bisa merebus air itu dalam jumlah yang lebih banyak. Jadi aku tuh tidak terlalu sering untuk memasak air. Semoga deh nanti ada rezekinya supaya aku itu bisa beli kukusan yang lebih besar biar enak gitu ya buat masak air. Pokoknya semua pekerjaan itu disambi-sambi ya teman-teman. Dan ini juga aku itu udah kelar ngurusin air di luar, dan ini juga ikannya itu udah kering ya. Ini tadi udah aku balik, cuman memang gak aku record. Kali ini aku lagi masak ikan sungai ya teman-teman. Ini tuh yang masih dikasih sama tetangga aku di beberapa hari yang lalu. Aku ada waktu itu kan masak ikan sungai dan itu tuh masih ada sisanya sedikit. Jadi baru sekarang aku masak. Tadi pagi badan aku itu benar-benar capek banget ya teman-teman, makanya aku tidak ada buat video di pagi hari, nggak ada juga beraktivitas yang gimana-gimana. Dikarenakan memang badan aku itu kecapean, mungkin efek dari kemarin itu kan habis wirid, otomatis bersih-bersih rumah itu jadi lebih ekstra. Alhasil juga itu ya lutut aku itu sakit banget teman-teman, terus juga tumit dan telapak kaki aku itu sakit banget. Ada nggak kalian itu yang ngerasain kayak aku juga telapak kaki itu sakit gitu ya, apalagi pas bangun tidur rasanya itu kayak ditusuk jarum. Buat kalian mungkin yang tahu obatnya itu apa atau cara mencegahnya itu apa, boleh ya buat share di kolom komentar. Dan inilah ya teman-teman cucian aku hari ini, dan kalian lihat juga ya di bagian sini sekarang udah nggak ada tanaman cabai. Sebelumnya itu kan di sini ada tanaman cabai ya, sekarang kan tanaman cabainya itu udah aku pindahin jadi berasa lebih plong. Walaupun aku itu tadi nggak enak badan, aku tuh tetap ya teman-teman lawan rasa malas aku supaya nggak enak badan aku itu keterusan. Karena kalau misalnya aku pribadi ya, kalau misalnya aku itu nggak enak badan gitu ya, terus aku bawa rebah-rebahan aja, nggak ada beraktivitas yang gimana-gimana gitu ya, malahan aku tuh merasa aku tuh tambah sakit gitu. Jadi walaupun aku tuh lagi nggak enak badan, aku ya tetap usahain buat istirahat dan minum air putih yang banyak pastinya. Dan jangan lupa juga kalau misalnya ada vitamin, diminum vitamin. Dan tetap ya teman-teman lakukan juga rutinitas kita sebagai ibu rumah tangga. Karena kalau misalnya di rumah itu tuh udah biasa ya teman-teman, kami tuh makan masakan yang aku masak. Jarang banget deh pokoknya aku sama pak suami tuh beli makanan jadi gitu ya, atau misalnya beli lauk atau beli nasi bungkus, itu jarang banget ya, bisa dihitung lah beberapa kali. Kadang dalam 1 bulan kami nggak ada ya buat beli-beli makanan. Pokoknya semuanya itu aku selalu masak setiap hari. Walaupun terkadang itu hanya masak telur dadar, yang penting itu setiap hari itu harus masak, karena memang yang kita masak itu jauh lebih puas ya buat kita itu makannya. Cabenya tadi udah mateng ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku lanjut aja buat
ngurusin air lagi, karena memang kalau misalnya masak air di api atau di tungku seperti ini, apinya itu benar-benar harus dijaga. Dan ini cabenya itu udah dingin ya teman-teman. Jadi tadi setelah aku itu masakin cabenya, terus aku matiin apinya dan aku tunggu dulu sampai dingin supaya ikannya itu tetap garing. Kalau misalnya dicampur pas cabenya itu masih panas, cepat banget ya ikannya itu kayak lembek gitu, jadi ikannya itu udah nggak garing lagi. Makanya aku tunggu dulu untuk cabenya itu dingin, baru deh aku campurin untuk semua ikannya itu dan tahunya juga ke dalam sambal. Oke, ini juga aku langsung salin aja ya untuk ikan dan tahunya ke dalam piring saji atau piring wadah seperti ini, supaya kerjaan itu lebih cepat kelar. Alhamdulillah, inilah menu kami untuk hari ini ya teman-teman. Walaupun badan capek, tetap usahain buat masak. Satu menu kayak gini aja ini tuh udah bener-bener mantul. Jangan lupa ya untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Alhamdulillah urusan masak dan memasak itu udah kelar. Jadi lanjut di sini untuk urusan beberesnya. Karena kalau misalnya kita udah masak, nggak afdol dong rasanya kalau nggak beberes dan nggak bebersih. Walaupun dapur kayuku ini memang dapur yang sederhana, jauh banget dari kata bagus ya teman-teman dapur aku. Tapi kalau untuk kebersihannya aku benar-benar selalu usahain buat menjaga. Walaupun aku itu capek, walaupun aku itu lagi nggak enak badan, setidaknya kalau untuk bagian ngelap-ngelap dan ngepel-ngepel serta nyapu-nyapu aku selalu usahain, karena menurut aku dapur yang bersih itu juga menjadi salah satu penyemangat kita untuk selalu memasak di dapur kita. Jika misalnya kita itu punya dapur yang bagus tapi jorok, sama doang bohong kan teman-teman ya. Jadi makanya walaupun dapur kita itu hanya dapur sederhana, dapur yang biasa-biasa aja, jauh dari kata sempurna dan jauh dari kata bagus, intinya itu dapur itu harus bersih dan yang paling penting selalu digunakan. Jadi percuma aja punya dapur yang bagus tapi jarang dipakai masak. Semoga deh nanti aku itu punya budget ya buat bisa mempercantik dapur aku ini. Dan alhamdulillah nih teman-teman, air aku sudah mendidih. Jadi langsung aja di sini tuh aku mau kecilkan aja apinya. Untuk bara-baranya juga aku keluarkan ya, supaya airnya itu nggak habis. Takutnya kalau misalnya dibiarin aja nyala, ntar malah habis air yang di dalam kukusan. Alhamdulillah banget airnya itu udah mateng ya. Jadi pekerjaan itu udah tuntas satu persatu, rasanya itu benar-benar lega. Dan beginilah penampakan anak-anak ya teman-teman. Aku itu beraktivitas tadi dan anak-anak itu sibuk main. Dan sekarang aku udah kelar beraktivitas, jadi aku ajak anak-anak dulu buat main. Nah ini tuh aku sebenarnya lagi main ciluk-bak gitu ya sama anak-anak, makanya mereka itu ketawa cengengesan sampai kelihatan giginya. Anggap saja ini iklan ya teman-teman. Jadi iklannya itu iklan yang gemesin. Dan begini penampakan anak-anak itu ya teman-teman. Kalau misalnya kalian itu beranggapan si twin itu tidak pernah berantem, itu salah banget ya. Hampir setiap hari si baby twin aku itu berantem aja kerjanya berdua. Pokoknya kadang itu ya aku lagi beraktivitas, terus tiba-tiba satu ada yang nangis, terus satu nanti itu ada yang udah dipukul gitu ya teman-teman. Cuman ya begitulah ya. Aku sangat bersyukur ya teman-teman, karena aku tuh punya anak yang kembar gitu. Dikarenakan kalau misalnya punya anak kembar itu menurut aku menyenangkan. Karena walaupun aku beraktivitas, anak-anak itu tidak merasa bosan, tidak merasa kesepian, karena mereka itu punya teman. Jadi kayak mereka berdua itu kayak merasa selalu ada gitu ya temennya ya. Walaupun kalau misalnya mereka itu berantem, itu hal yang lumrah ya teman-teman kalau misalnya anak-anak berantem. Yang penting pokoknya kalau misalnya mereka main itu tuh mereka tuh tidak merasa sendiri gitu, karena memang ada temennya. Oke deh, dilanjut di sini aku itu beres-beres untuk piring yang sudah aku cuci. Tadi aku sudah nyuci piring ya setelah kelar masak, cuma memang tidak aku record dikarenakan ketika aku mau record itu aku lihat baterai HP aku itu lowbat. Alhasil aku sambil nyuci piring dan aku juga sambil ngecas. Jadi ya udah, sekarang udah agak sedikit terisi baterai handphone aku. Jadi lanjut lagi buat di sini tuh aku pakai record lagi pas lagi ngeberesin piring-piring. Terkadang aku sih tunggu itu untuk piringnya ini ditiriskan itu lumayan lama ya. Cuman ini tuh nggak lama, sekitar 20 menitan aja aku tunggu ditiriskan gitu ya piringnya. Langsung deh aku susun, karena aku tuh pengen kerjaan aku semuanya itu kelar, udah nggak ada lagi gitu ya yang numpuk-numpuk.
Kalau misalnya pekerjaan kita itu semuanya itu udah kelar, lalu kita itu mau bawa istirahat, rasanya itu bener-bener enak banget ya. Rasanya itu bener-bener kita itu menikmati waktu istirahat kita, karena kita itu sudah tidak punya beban pikiran karena harus memikirkan pekerjaan yang belum selesai. Alhamdulillah sih kalau untuk pekerjaan dapur ini udah selesai ya teman-teman. Waktunya itu kami mau pergi ke kuburannya mamanya Pak suami, ayahnya Pak suami, dan juga ini tuh ada neneknya Pak suami ya teman-teman. Jadi untuk mama mertua dan ayah mertua aku itu udah nggak ada. Alhasil di sini kami tuh mau bersihkan kuburannya ya teman-teman, dikarenakan insya Allah kami tuh ada rencana mau ziarah sama keluarga besar. Karena memang keluarga besarnya Pak suami itu rata-rata tidak tinggal di kampung ini, lumayan jauh gitu ya tempat tinggalnya. Jadi kamilah yang membersihkan kuburan ini. Ini tuh kuburannya itu tidak jauh ya teman-teman dari rumah kami, karena memang ini tuh ada di dekat rumah kakak ipar aku dan dekat rumah mertua aku, dekat banget pokoknya. Kalau misalnya di perkampungan sini tuh kayak kuburan di pertengahan kampung di samping rumah itu tuh masih hal yang lumrah, hal yang biasa ya teman-teman. Jadi makanya kalau misalnya mau ke kuburan itu kayak udah nggak ada kesan yang seram, karena memang ini tuh di pertengahan kampung. Kalian bisa lihat sendiri ya, di sana itu ada rumah orang. Memang di sini tuh pertengahan kampung banget. Pokoknya kiri kanan depan belakang kuburan itu ada rumah orang semua. Dan di sini itu aku bersih-bersih untuk ngeberesin rumput yang ada di atas kuburan ya teman-teman, dan Pak suami yang bersihkan di sekelilingnya. Nggak susah sih, nggak ribet sih ya teman-teman kalau ngebawa anak-anak ke dekat kuburan ini, karena memang tanahnya itu luas, lapang gitu ya, dan juga tidak terlalu banyak yang gimana-gimana yang berbahaya. Jadi anak-anak itu bisa bebas gitu ya buat main-main di sini. Nah, udah selesai beresin rumputnya. Jadi di sini Pak suami itu mau disapu aja untuk sampah-sampahnya, karena memang sampahnya itu lumayan banyak dikarenakan sekelilingnya itu ada pohon rambutan. Jadi wajar dong ya, banyak banget daun-daun rambutan yang berguguran. Kalian bisa lihat sendiri ya, di sebelah sana itu adalah rumah kakak ipar aku. Jadi ini tuh bener-bener dekat banget ya teman-teman dari rumah kakak ipar aku. Pokoknya rumah aku juga nggak terlalu jauh dari sini, hanya sekitar 50 meter aja. Untuk ayah mertua aku itu meninggalnya itu udah lama ya teman-teman. Masih waktu itu Pak suami kalau nggak salah baru tamat sekolah. Dan kalau mama mertua itu meninggalnya itu 3 bulan setelah aku nikah. Jadi aku itu nikahnya dulu tanggal 20 bulan Januari gitu ya. Dan mama mertua itu meninggalnya itu di akhir bulan pada bulan 4. Jadi hanya sekitar 3 bulan aja aku bersama mama mertua, dan mama mertua udah meninggalkan kami. Sampai di sini dulu video aku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.